sahabat satwa, tepat pada hari ini adalah 1 tahun dari pelepasan liar burung elang Jawa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Taman Safari Indonesia bersama PT Smelting. Nah, sahabat satwa di rumah pasti penasaran kan, gimana sih prosesnya kami di sini dari proses breeding sampai pelepasan liar. Kebetulan kali ini kita ada 1 orang narasumber di mana dia berkontribusi secara langsung pada saat proses breeding dan juga pelepasan liar. Langsung aja kita sapa. Halo Mas. Halo. Sebelumnya nih, Ya. boleh dong sapa dulu sahabat satwa yang di rumah, kasih Boleh. tahu Mas ini siapa dan sebagai apa. Oke. Halo sahabat satwa. Perkenalkan, nama saya Rian Nurjaman. Saya di sini sebagai kiper dari Satwa Elang Jawa. Wah, Mas Ya. Rian ini ternyata adalah kiper dari Satwa Elang Jawa. Betul. Mas Rian, Hmm? udah berapa lama nih Taman Safari? Oh, saya kerja di Taman Safari itu kurang lebih 10 tahun kali ya, Mbak ya. Lama sekali ya, 10 tahun. Tapi kalau kita boleh tahu nih Mas Rian, tugas kiper itu sebenarnya apa sih? Nah, tugas kiper itu sendiri yang utama kita tuh merawat satwa ya, Mbak Nia. Merawat satwa tentunya membersihkan kandang, memberi pakan secara teratur, terus kita juga mendorong agar satwa tersebut bisa breeding. Oh, jadi tugas utama kiper itu adalah merawat satwa. Ya, Dari proses kandang juga kebersihannya, betul. pakan, dan sampai proses breedingnya juga. Ya. Kesehatan juga jangan dilupain berarti ya. Oh iya, tentunya itu. Iya, Ya. Mas Rian. Selanjutnya nih, ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke proses breeding, aku mau nanya dulu. Ini apa kok tinggi besar banget kandang? Itu apiari ya. Apiari, Iya. berarti bukan kandang. Apiari itu apa, Mas? Apiari itu tempat breeding satwa elang Jawa. Oh, di sini ternyata sahabat satwa apiari untuk elang Jawa. Betul. Ukurannya berapa, Mas? Ukurannya itu mencapai 9 kali 9, tingginya 12 meter. Wow, harus Iya. sebesar itu? Harus sebesar itu. Karena memang untuk menjaga sifat alami satwa tersebut. Untuk Gitu. menjaga sifat alami dari satwa tersebut. Dan Iya. juga untuk menstimulus ya Betul. tingkah laku mereka seperti di habitat aslinya Betul. pastinya ya. Oh, seperti itu ternyata. Nah, dari situ kita langsung aja deh masuk ke proses dari breedingnya nih, Ya, Mas. boleh. Pasti pada penasarannya soal itu, sahabat satwa di sini. Proses breedingnya itu gimana, Mas? Awal mulanya nih sebelum mereka kawin, bertelur sampai menetas. Jadi proses pertama itu kita ada penjodohan ya, Mbak Nia. Penjodohan. Betul, ada penjodohan dari si jantan dengan betina. Jadi kita nggak langsung main satuin aja gitu. Oh, jadi ada prosesnya seperti Ada itu. prosesnya, ada prosesnya. Dalam satu kandang atau beda kandang, Mas? Beda kandang. Jadi dari jantan sama betina itu dibedakan kandangnya. Tetapi tidak berjauhan. Dengan jarak mungkin 1 meter. Oh, sekitar 1 meter. Sekitar 1 meter, kurang lebih 1 meter. Kita jodohkan dulu. Ketika emang sudah saling merespon, barulah kita mulai pindahkan ke kandang yang lebih besar. Untuk proses perkawinan. Betul. Dan kalau misalnya proses perkawinan tersebut, berapa lama kira-kira, Mas? Untuk proses perkawinan kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan lah untuk proses perkawinan ya. Untuk 1 proses bulan perkawinan. sampai 1,5 bulan. Ya, Dan pastinya itu berbeda-beda pastinya ya. pastinya setiap berbeda-beda. burung satu dan Ya, burung yang lainnya. betul. Dan untuk yang penasaran nih, yang bikin kita penasaran, tugas kipernya nih, Mas. Tugas kipernya ngapain? Kalau misalkan dalam proses setelah perjodohan sampai ke perkawinan tersebut, kipernya ngapain? Nah, Bertugas sebagai apa? ketika proses perkawinan kita juga memantau, Mbak Nia. Memantau karena di apiari tersebut juga terpasang CCTV. Jadi kita terus memonitoring selama kurang lebih 24 jam. Kita terus memonitoring tentang perkawinan tersebut, gitu. 24 jam? Waduh, Ya. lama juga ya Mas. Ya. Berat juga ternyata jadi kiper Ya, sahabat satwa. karena selain monitoring juga kita melakukan pencatatan. Wah, Gitu. jadi monitoring sekaligus ada recordingnya. Ada recordingnya. Wow, itu 24 jam nonstop. Ya, kita terus catat perilaku tersebut, perilaku satwa tersebut selama 24 jam.
tadi kan Mas Rian bilang kalau selain memonitoring, tugasnya sebagai kiper itu harus mencatat Ya, atau betul. bikin recording. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, apa aja sih yang dicatat? Ketika perkawinan. Yap. Kita mencatat berapa kali dalam satu hari satwa tersebut melakukan perkawinan. Oh, sampai Ya. sedetail itu. Harus. Ya. Emang berapa kali Mas perkawinan untuk per bulannya deh? Satu bulannya berapa kali biasa? Kalau satu bulan itu mungkin mencapai 41 kali ya. 41 kali? 41 kali dia melakukan perkawinan. Wow, banyak sekali. Gitu. Tapi itu pun kalau melakukan perkawinan sebanyak 41 kali Iya. itu dalam kondisi masa subur aja apa gimana Mas? Ya, dalam masa subur bisa mencapai 41 kali per bulan. Tapi ketika masa subur itu sudah menurun, dalam perkawinan juga pasti ikut untuk menurun, ya. Oh, ternyata seperti itu Ya. sahabat satwa. Tapi nih, setelah kita tahu estimasi perkawinan dan semuanya, Mm-mm. kiper itu tahu nggak sih Mas kapan si burung ini, elang Jawa ini akan bertelur? Kita tuh ngelihat perilaku dari si betina ya. Oh, berarti bisa kelihatan. Bisa kelihatan karena si betina itu ketika sudah mau bertelur, dia tuh akan turun ke bawah untuk mencari daun-daun yang kering, ranting-ranting kering, dia ambil untuk dibawa ke sarang. Nah, dan setelah itu pun juga si betina itu akan lebih lama berdiam diri di area sarang. Gitu. Jadi seperti itu sahabat satwa. Betul. Kita bisa tahu dilihat dari tingkah laku si satwa tersebut, Ya. terutama betina. Terutama betina. Kan? Jadi dia akan mencari beberapa ranting ataupun daun buat mereka jadiin sarang. Betul. Berarti si betina itu nggak akan jauh ya dari sekitar sarang tersebut. Jadi mereka bakal tingkah lakunya pasti diem gitu ya Mas? Iya. Diem. Jadi ada perubahan sifat juga dari si Betul. satwa tersebut. Ya. Wah, unik sekali tapi ya Justru. Mas ya. Ya. Selain itu juga nih Mas, ada lagi pertanyaan. Kalau misalkan setelah dia bertelur, Mm-mm. proses untuk menetasi berapa lama? Proses untuk penetasan Ya. itu mencapai kurang lebih 47 sampai 48 hari. 47 sampai 48 hari. Ya. Dan kita sebagai kiper itu ngapain Mas? Maksudnya apa yang kita lakukan ketika proses dari bertelur sampai penetasan tersebut? Selain memonitoring, apa boleh kita masuk gitu untuk melihat kondisinya atau gimana? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Iya, tetap? nggak boleh. Kita tetap memantau secara jauh. Kita pantau di CCTV. Kita terus monitoring sampai ya benar-benar dia menetas gitu. Sampai ke proses piping. Sampai ke proses piping, kita terus pantau sampai benar-benar dia menetas dengan sempurna gitu, menetas sempurna. Baru di situ kita tunggu sampai si anakan itu bulunya kering. Sudah itu dipastikan si burung itu aman. Wah, seperti itu sahabat satwa. Dan juga nih ada yang unik lagi ya tentang burung elang Jawa. Kalau misalnya mereka mengeram, Ya. itu katanya si telurnya itu bisa dibolak-balikan. Oh juga. iya, ya betul Mbak Nia. Karena selain si indukan itu mengeram, dia terkadang juga dia untuk naik dan memutar-mutar telurnya, itu agak menstabilkan si kehangatan telur tersebut, gitu. Jadi memposisikan kembali. Betul. Dan juga make sure kayak kita bilang itu untuk memastikan kalau misalnya si telur itu benar-benar sempurna hangatnya. Ya. Wow, Gitu. unik sekali memang burung elang Jawa ini. Dan untuk proses setelah menetas sampai akhirnya bisa dilepas liarkan, itu pun ada beberapa syarat dong pasti Mas Rian. Iya, betul. Kita harus memastikan bahwa kesehatannya itu bagus dari bulunya, gitu kan. Dari dia udah siap terbang atau belum, gitu. Itu emang harus. Berburu dia juga pasti. Nah, dari cara berburu dia, cara dia sudah bisa makan sendiri atau belum, gitu. Kita harus memastikan itu secara. Jadi kita harus lebih aware juga Ya, semuanya betul. sebelum melakukan pelepasan liar seperti betul. itu. Ya. Wah, terima kasih sekali Mas Siap. Rian. Sama-sama, atas Mania. informasinya dan ini benar-benar informasi yang berguna banget buat kita semua. Iya. Kita yang tadi nggak tahu jadi tahu dong ya kan sahabat satwa. Dimulai dari masa breedingnya hingga bertelur, menetas, lalu dilepas liarkan. Nah, kalau gitu
Kita ucapkan juga terima kasih nih untuk sahabat satwa semua yang sudah menonton. Kalau bukan kita, Siapa lagi? kalau bukan sekarang, Kapan lagi? save our planet and save our wildlife. Bye-bye, salam lestari. Bye.